Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya mau mempraktekkan mengolah data menggunakan software Evius. Contoh kasusnya itu contoh kasus moderasi. Adapun variabelnya itu ada ROA, ROE, Tobinski, FAIC, sama tata kelola perusahaan. Nah, di sini nanti contoh kasusnya akan diperlihatkan bahwasanya asumsi normalitasnya itu tidak dipenuhi. Jadi kita akan melakukan transformasi data. Nah, jadi teman-teman, kira-kira bentuknya seperti ini kasusnya. Nah, ini dia. Jadi di sini variabel dependennya kinerja perusahaan. Jadi variabel dependennya itu kinerja perusahaan, tapi di sini menggunakan 3 pendekatan atau 3 proksi. Pertama ROA, kedua ROE, ketiga Tobinski. Kemudian variabel X-nya itu FAIC. Sementara variabel moderasinya tata kelola perusahaan. Jadi kalau modelnya digambar seperti ini dia. Nah, dari gambar ini kita bisa menarik hipotesisnya kira-kira ada 6 sih sebenarnya. Pengaruh X ke Y1. Jadi pengaruh FAIC terhadap ROA. Yang kedua, pengaruh X terhadap Y2. Atau X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2. Itu FAIC berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Yang ketiga, X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y3. Itu berarti FAIC berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobinski. Kemudian kita hipotesis keempat, 5 sama 6-nya itu moderasinya. Apakah Z signifikan memoderasi pengaruh X terhadap Y1? Apakah tata kelola perusahaan itu signifikan memoderasi pengaruh FAIC terhadap ROA? Apakah tata kelola perusahaan signifikan memoderasi pengaruh FAIC terhadap ROE? Dan apakah tata kelola perusahaan signifikan memoderasi pengaruh FAIC terhadap Tobinski? Jadi kalau dari gambar ini itu ada 6 hipotesis. 3 hipotesis pengaruh langsung sama 3 hipotesis nih moderasinya. Seperti itu ya. Nah, adapun tahapan-tahapan pengujiannya seperti biasa ada namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, sama autokorelasi. Tapi teman-teman, untuk multikolinearitas ini tidak dilakukan. Alasannya apa? Multikolinearitas itu kan memeriksa hubungan antar variabel X. Artinya antar variabel X-nya itu harus lebih dari 1. Sementara di sini variabel X-nya cuma 1, yakni si FAIC. Maka untuk uji multikolinearitas tidak dilakukan. Kemudian setelah kita lakukan uji asumsi klasik, kita ada namanya pemilihan model. Jadi dalam regresi data panel itu ada model common effect model, ada model fixed effect model, model random effect model. Jadi model mana yang mau kita pakai, kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Nanti ada namanya uji Chow. Uji Chow ini memilih antara model CHEM versus FEM. Ada namanya uji Hausman. Uji Hausman ini memilih model antara FEM atau REM. Kemudian ada namanya uji Lagrange multiplier, memilih CHEM atau REM. Nah, setelah modelnya kita pilih, baru kita melakukan pengujian pengujian hipotesis. Meliputi nanti kita dapatkan nilai R-square atau koefisien determinasi. Sebenarnya uji F ini nggak dilakukan sih. Uji F ini kan menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama kalau X-nya lebih dari 1. Tapi nanti bisa juga dipakai, itu nggak ada masalah lah. Nanti uji T, uji pengaruh parsial, baru kita cek uji moderasinya. Nah, jadi kira-kira itu tahapannya ya, seperti itu dia. Oke, kita langsung praktek aja ya. Kita buka dulu datanya, ini dia. Nah, jadi ini datanya seperti ini ya. Kita bisa lihat datanya.
ada variabel X, Faik, ada variabel Y1, ROE, Y2, ROA, Y3 Tobinsky, Z tata kelola perusahaan. Di sini perusahaannya itu ada tuh ya. Perusahaannya ada 35 perusahaan. Ya, kalau kita ke bawah di bagian perusahaan ini ada 35 perusahaan. Kemudian dia diteliti dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kemudian apa lagi ya? Oke. Kemudian saya mentransformasi data. Jadi teman-teman, saya mau menunjukkan sekilas teori tentang transformasi data. Kalau teman-teman baca buku Discovering Statistics Using SPSS, mau buku software apapun itu nggak ada masalah. Kita fokusnya ke teori transformasinya. Jadi teori transformasi ini, teknik transformasi ini ada di beberapa software. Di Fuse ada, di SPSS ada, di Minitab ada. Mereka memasukkan teori tentang transformasi data. Jadi jangan dilihat kalau bukunya SPSS kita pakai Fuse nggak boleh pakai teori transformasi data, nggak seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di halaman 371. Jadi transformasi data itu sebenarnya ada banyak. Cuman yang secara umum digunain ada namanya LN, log, logaritma natural. Ada namanya square root transformation atau akar. Ada namanya reciprocal transformation. Sebenarnya ada banyak lagi kalau teman-teman baca buku namanya kalkulus. Nah, ini dia. Kalkulus ini ya nama mata kuliah ya, tentang banyak tentang fungsi, tentang limit, integral, seperti itu dia. Teman-teman bisa buka di bagian transcendental function. Nah, di sini nih ada banyak fungsi-fungsi transformasi. Contohnya ini di halaman 458 ada ngebahas tentang ini dia ln, logaritma natural ya. Kemudian ada lagi misalkan kita cek lagi tuh. Ada namanya exponential function, fungsi eksponensial, transformasi eksponensial. Kemudian ada lagi namanya log ya, log seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak fungsi-fungsi transformasi. Tapi kan nanti kita gunain pada data kita yang mana yang lolos. Karena bisa aja kita pakai banyak fungsi transformasi juga datanya tetap nggak normal, seperti itu dia. Nah, jadi pertama saya buat ln-nya. Ini saya gunakan ln ABS dari Y1-nya. Ya. ABS itu artinya absolut, supaya nanti nilai-nilai Y1 yang negatif dijadikan tak negatif dulu, kemudian ditransformasi dengan ln. Begitu juga dengan Y2, ini transformasinya sama dengan ln absolut dari Y2. Ini untuk ln dari Y3-nya seperti itu. Nah, kemudian tadi selain ln, transformasinya ada square root. Square root itu akar ya. SQRT dari Y1 ini transformasinya ya. Ini dia. Ini transformasinya nih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba langsung praktek dengan Fuse saja. Jadi data ini saya sudah pindahkan di sini. Ini di bagian, nah ini dia. Di bagian data panel ada nggak data panel? Kalau nggak ada, ini dia data panel ya. Coba kita buka dulu, mau nggak dibuka ya, dengan Excel. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Jadi, datanya itu dimulai dari X, kita copy sampai sini, XZ ke bawah. Ya. Di sini sampai di sini ada XZ ya. XZ ini unsur moderasinya. Di sini menggunakan uji moderasi pendekatan interaksi. Sebenarnya kalau dibaca buku Profesor Ghazali, ada namanya uji moderasi, tekniknya teknik residual. Ada uji moderasi namanya teknik selisih mutlak, seperti itu. Tapi kita di sini coba gunakan interaksi atau ya interaksi. Jadi ini di copy dari X ini di copy ya.
kita pindahkan di sini. Nah, kita pindahin di sini. Ya, ini datanya. Oke. Jumlah datanya semua ada 175. Nah, sekarang kita coba jalankan eViews-nya. Oke. Mau pakai versi berapa aja bebas karena hasilnya sama aja sih. Oke, sekarang kita pilih file, file new work file, pilih unstructured, kemudian pilih observation tadi 175, kita pilih OK. Ya. Kemudian file kita import datanya, kita cari file tadi di YouTube, olah data, eViews, moderasi, data panel. Nah, ini dia. Pilih finish. No. Nah, ini datanya sudah muncul nih. Nah, ini dia. Kita bisa cek data X-nya. Ini kan 5,30, 1,86, pasti sama di sini. Ini kan. Kita bisa cek data, tunggu ya. Data XZ-nya atau data Y1-nya misalkan 0,164, 0,021. Ya kan, ini dia. Sama ya. Oke. Nah, kemudian saya sudah buat tabel hasilnya. Jadi teman-teman, jadi di sini sebenarnya regresinya itu misalkan uji normalitas X terhadap Y1. Kita uji normalitasnya. X terhadap Y2 regresinya, uji normalitasnya. X terhadap Y3 uji normalitasnya. Seperti itu dia. Jadi kalau kita buat baru aja misalkan di sini. Ya, sorry. Kita copy dulu semuanya. Coba kita pindahin di sini. Nah, kita mau cari ini dulu nih. Nah, ini dia. Ini coba kita clear konten. Ini clear konten. Kita coba isi di sini. Nah, ini dia. Ini nggak usah dah. Pokoknya kita coba cek, lakukan uji normalitas dulu. X terhadap Y1. Ya, kita cek. Caranya gimana? Caranya kita pilih Y1-nya, mana Y1? Y1. Nah, ini dia Y1. Kita regresikan terhadap X. Nah, ini dia. Klik kanan, kita pilih open, kita pilih equation. Nah, ini kan regresi X terhadap Y1. Kemudian pilih OK. Kemudian kita untuk cek normalitasnya, pilih view, pilih residual. Ini dia. Histogram normality test. Nah, kita bisa lihat nilai prop-nya di sini. Bentar, kita pindahin di sini aja. Nah, nilai prop-nya di sini 0,000 ya. Jadi di sini kita dapat 0,00000 ya. Berarti prop-nya lebih kecil daripada 0,05, berarti asumsi normalitas tidak dipenuhi. Ini dia. Dia dikatakan dipenuhi kalau nilai prop-nya di atas 0,05, seperti itu dia. Nah, karena ini nggak dipenuhi, coba kita pakai transformasi ln. Ya, coba kita pakai transformasi ln. Kita coba regress lagi ya, estimate. Tapi di sini kita buat ln-nya. ln dari Y1, kita ln kan nih, ln Y1. Kita pilih OK. Kita cek lagi normalitasnya, ini yang udah ln ya. Nih, ada ln sini. View, residual nih, normality. Prop-nya juga sama. Masih 0,000 juga. Masih nggak normal. Oke. Kita transformasi yang lain lagi. Tadi namanya SQRT. Y1 X. Kita pilih OK. Kita cek normalitasnya apakah normal. Masih nggak normal lagi. Nah, teman-teman, ini yang sering buat orang-orang bingung. Dia udah menggunakan berbagai cara transformasi untuk menormalkan data. Namun mereka nggak berhasil. Ada juga cara lain, dicari data outlier, data menyimpang. Menurut saya, cara itu nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Ketika teman-teman mencari data ekstrim, bisa jadi, tadi kan ini jumlah baris datanya 175. Bisa jadi pas dihapus, datanya ini menjadi nggak balance. Jadi
misalkan ini ada 5 tahun ya, tapi ada 1 tahun yang nggak normal, itu dihapus. Jadi dia jadi unbalanced dia. Di Fuse nggak ada regresi data panel yang unbalanced seperti itu. Yang kedua, seringkali saya mengalami ketika datanya dihapus, yang dihapus itu banyak. Dari 175 baris data, nanti yang tersisa jadi 30 baris. Jadi yang terbuang 125 baris data. Itu data outlier. Kan jadi rancu seperti itu dia. Kita sudah capek-capek mengumpulkan data, datanya dihapus. Jadi cara yang menurut saya paling tepat adalah kita melakukan transformasi. Tapi itu pun gagal kan, tadi sudah dilihat, pakai LN gagal, pakai SQRT juga gagal. Maka kita membuat transformasi normal namanya. Jadi transformasi normal itu pertama, di sini ada NY1, NY2, NY3. Itu nilai-nilainya ini namanya bilangan acak normal. Normal random number. Nah, setelah kita dapatkan bilangan acak normal, baru kita kombinasikan antara ln dengan bilangan acak normal. Antara ln Y2 dengan bilangan acak normal Y2. Antara ln Y3 dengan bilangan acak normal Y3. Sehingga kita dapat ln Y1 nih. Ini hasil kombinasi antara ln Y1 dengan ny1. ln ny2 itu kombinasi antara ln y2 dan ny2, bilangan acak normal 2. ln ny3 itu kombinasi antara ln y3 dan bilangan acak normal y3. Nah, belum tentu ini berhasil juga, tapi kita sudah berusaha untuk mencoba. Oke, kita tes. Berarti kita akan menggunakan transformasi yang ln y1, ln y2, ln y3 seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba cek. Kita pilih estimate. Di sini kita buat ln y1. Oke. ln y1. Kita pilih oke. Kemudian kita cek normalitasnya. Nah, nilainya normal 0,073804. Jadi kita bisa tulis 073 di sini 0,073804. 073.804. Nah, ini dia, ya kan? Nah, jadi ini propnya sudah di atas 0,05. Ya. Maka dia asumsi normalitasnya dipenuhi. Sekarang belum, kita cek lagi X terhadap Y2-nya dipenuhi atau enggak. Kita cek lagi, berarti kita estimate. Di sini kita ganti dengan yang Y2-nya. Y2-nya coba cek. Kita cek lagi normalitasnya apakah terpenuhi. Nah, dipenuhi 0,175.115. 0,175.115 juga ini normal 0,175.115 ya. Nih, normal juga. Sekarang X terhadap Y3-nya. Berarti di sini kita buat ln Y3. Nah, seperti ini dia. Kita pilih oke. Nah, kita cek normalitasnya. 0,458346. 0,458346. Ya, 346 kan ya. Nah, di sini berarti asumsi normalitasnya alhamdulillah sudah dipenuhi semua. Di sini saya sudah buat interpretasi olah datanya. Jadi pertama kita ada deskriptif. Deskriptif ini kayak nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata. Kita masuk ke uji asumsi klasik normalitas, nih dia. Ini uji asumsi normalitas Faik terhadap Y1. Ini kan 0,073804. Sama ya. Ini Faik terhadap ROA 0,175115. Sama ya, dan dia. Jadi kemudian diringkas, maka sampai sini teman-teman kita sudah melihat asumsi normalitasnya terpenuhi. Seperti itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke uji autokorelasi. Di sini kita menggunakan uji namanya uji Durbin-Watson. Syaratnya itu harus berada di antara 1 dan 3. Ya. Di antara 1 dan 3. Teorinya di mana? Teorinya tadi di buku yang tadi itu.
kalau ingin lihat teorinya tentang Durbin-Watson, kita lihat di sini. Kita coba cari ya, Durbin. Ada nggak Durbin ya? Kita cek nih. Saya mau ngecek teorinya aja. Nah, ini teorinya kan. Ini dia teorinya. Jika nilainya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3, itu dikatakan kena autokorelasi. Ini langsung dari Durbin-Watsonnya. Tapi kalau nilai Durbin-Watsonnya berada di tengah-tengah 1 dan 3, maka itu tidak terjadi autokorelasi. Ini halaman 514. Ya. Nah, sekarang kita cek Durbin-Watsonnya untuk yang ini. Ya. Ini X terhadap Y1. Berarti kita regres lagi, estimate. Kita ganti di sini Y1-nya di sini. Nah, lihat aja Durbin-Watsonnya ini. 2,1834. 2,1834. Kita buat aja 2,1834. Nah, kita bisa lihat di sini nilai Durbin-Watsonnya itu 2,1834 kan dia berada di antara 1 dan 3. Maka tidak terjadi autokorelasi. Kemudian Durbin-Watson yang kedua, yang ini. Oke, kita pilih oke. Nilai Durbin-Watsonnya 1,8135. Di sini 1,8135. Juga lolos. 1,8135 kan dia di tengah-tengah 1 dan 3. Berarti tidak terjadi autokorelasi. Kemudian X terhadap Y3-nya kita buat di sini. Oke. Oke. Durbin-Watsonnya 1,8831. 1,8831. Juga lolos ya. Berarti tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini sudah saya buat di sini. Ini uji Durbin-Watson, Fick terhadap Roe, ini. Fick terhadap Roa, ini dia uji Durbin-Watsonnya. Dan Fick terhadap Tobinsky. Nah, kemudian kita lakukan lagi uji heteroskedastisitas. Di sini kita menggunakan uji Berius-Pagan. Ini dia. Ya. Sekarang kita coba lakukan uji hetero. Pertama yang X1 dulu, yang Y1 dulu. Uji heteronya kita pilih oke. Kemudian uji heteronya view residual. Pilih di sini heteroskedasticity test. Pilih Berius-Pagan. Jadi kita menggunakan uji heteroskedastisitas Berius-Pagan. Di sini kita lihat namanya prop chi-square bagian ops R-square. Nilainya 0,3387. Di sini 0,3387. Karena dia di atas 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti itu. Kemudian X terhadap Y2 kita buat estimate. Di sini kita buat ln Y2 ya. Kita pilih oke. Kita cek heteroskedastisitasnya. Ini kita pilih oke. Nilainya di sini 0,0730. Di sini 0,0730. Maka di sini juga di atas 0,05 tidak terjadi hetero. Kemudian di sini Bu Pak Hasan, Bu. Bu Pak Hasan. Kemudian kita cek di sini ini ln Y3-nya ya. Kemudian kita pilih oke. Kita cek lagi heteronya di sini. Kita pilih hetero, kita pilih oke. Maka nilainya propnya 0,4136. Di sini 0,4136. Jadi semuanya nilai propnya sudah di atas 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia. Nah, baru kita melakukan setelah uji asumsi klasiknya lolos, normalitas lolos, hetero lolos, autokorelasi lolos, kita lakukan penentuan model estimasi. Ada namanya tadi uji Chow ya. Uji Chow, uji Hausman, uji LM. Jadi ini kita hapus saja dulu ya. Kita hapus. Nih. Jadi kita mau melakukan uji Chow terlebih dahulu nih. Kita mau melakukan uji Chow dulu. Jadi di sini kita close dulu semuanya. Kita close semuanya. Ya, ini nggak usah disimpan. Yes to all. No. Jadi sekarang kita jalankan EVIUS-nya lagi. Kita mau melakukan uji Chow, uji Hausman, uji LM. Uji LM tadi sebenarnya kelewatan, situ nggak apa. Uji Chow dulu. File,
new work file. Ingat dari tahun berapa tadi datanya ya? Dari tahun 2017 sampai 2021. Kita pilih OK. Kemudian kita import datanya. Pilih object, new object, pull. Pilih the panel, data panel. Kemudian kita pindahkan, tadi ada 35 perusahaan. Yang ini kita pindahkan di bawah sini, ada 35. Kemudian pilih proc, import file. Kita cari file yang tadi, file datanya. Ini olah data YouTube. Kemudian olah data, views, moderasi, the panel, ini dia. Nah, di sini kita buat namanya, nama semua variabelnya dimulai dari sini ya. Kita pindahkan di sini ya. Kita buat di notepad dulu. Harus pakai tanda tanya ya. Harus diakhiri tanda tanya. Kenapa? Karena di sini dibilang specified, ditetapkan dengan tanda tanya. Harus diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian di sini tanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akhiri dengan tanda tanya dulu ya. Ini seperti ini. Nah, oke, kita pindahkan lagi semuanya ke sini. Kita pilih oke. Nah, itu dia. Sekarang kita mau melakukan uji cow ya. Ini X terhadap Y1-nya, uji cow-nya. Oke, caranya gimana? Kita pilih estimate. Kemudian di sini lnn Y1 tanda tanya. Di sini X tanda tanya sama C. Kita pilih oke. Ya. C-nya nggak usah pakai tanda tanya ya. Kita pilih oke. Nah, ini dia. Kemudian cara uji cow, kita harus mulai dari fix effect dulu. Ya, fix effect model, kita pilih oke. Baru kita lakukan uji cow. Pilih view, fix. Nah, ini redundant fix effect ini uji cow. Di sini kita bisa lihat nilai propnya, cross section chi-square 0,7067. 0,7067. Nah, kalau nilai propnya di atas 0,05, model yang terpilih CHEM. Tapi kalau nilai propnya di bawah 0,05, model yang terpilih adalah fixed effect model. Nah, sekarang kita coba lakukan uji cow juga ya. X terhadap Y2. Tinggal kita estimate, kita ganti aja lnn Y2. Ya, seperti ini. Kita pilih OK. Kita pilih view. Fix, kita pilih, tadi udah pilih fix ya. Fix ya. ln Y2. Kita lakukan uji cow, dipilih redundant. Nilainya 0,0323 ya. 0,0. Nah, ini kan propnya 0,0323 kan dia lebih kecil daripada 0,05, makanya di sini model yang terpilih adalah fixed effect model. Seperti itu dia. Kemudian X terhadap Y3, kita lanjut lagi, pilih estimate. Di sini ln Y3-nya. Kemudian kita pilih OK. Kemudian pilih view, fix, pilih redundant. Nilainya di sini 0,0460. 0,0460. Sama nilainya, propnya lebih kecil daripada 0,05. Maka model yang terpilih adalah fixed effect model. Jadi X terhadap Y1 CHEM, X terhadap Y2, X terhadap Y3 itu FEM. Itu hasilnya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini dia. Ya, ini kan seperti itu. Sebentar, baterainya habis. Kita coba perpanjang dulu. Sekarang kita coba lakukan namanya uji Hausman X terhadap Y1. Ya, kita pilih estimate. Kita ganti aja di sini Y1-nya. Ya. Y1 kita pilih, kalau Hausman kita pilih random ya, random effect. Oke. Kita pilih view, fix, di sini Hausman. Nah, di sini nilainya propnya 0,2125.
kita bisa isi 0,2125. X terhadap Y2-nya kita pilih estimate. Ini ln Y2-nya ya. Kita pilih OK. Pilih view, fix Hausman 0,6124. 0,6124. Kemudian X terhadap Y3-nya estimate, di sini pilih X3, kita pilih OK. Pilih uji Hausman-nya ini 0,8620. Nah, ini dia. Kita bisa lihat bahwa seluruh nilai prop-nya di atas 0,05. Kalau pada uji Hausman nilai prop-nya di atas 0,05, maka model yang terpilih adalah RAM. Tapi kalau di bawah 0,05 pada uji Hausman, model yang terpilih adalah FEM. Satu lagi, kita mau melakukan uji LM ya. Uji LM ini, tunggu, ini tinggal kita buka tadi. Uji LM itu dia pakai yang kedua ya. Kita buka yang ini tadi, saya sudah simpan tadi. Nah, di bagian yang ini uji LM. Nah, ini dia. Caranya adalah kita mulai dari LNY1 X ya, klik kanan, equation. Oke. Di sini ada namanya Lagrange ya kalau nggak salah. Serial correlation LM test. Maka kita pilih OK. Nah, ini nilainya 0,0942. Berarti di sini 0,0942. X terhadap Y2-nya ini ln-nya 2 ini ya. Kita pilih OK. Kemudian pilih view residual, ini LM test. Nilainya nih 0,5592. 0,5592. Terakhir X terhadap Y3-nya. X terhadap Y3-nya di sini. Kita pilih OK. Kita pilih view residual serial correlation test. Oke. 0,7891. Nah, ini dia. Ini bisa kita lihat hasilnya ada di sini. Ini untuk Chow, ini untuk uji Hausman 2125, 6124 ya kan? 8620. Yang kedua uji LM 0942 sama kan 5592, 7891. Sama dia. Nah, jadi model mana yang terpilih? Perhatikan gimana cara bacanya. Kita harus berpijak dari sini dulu. Dari sini dulu ya. Jadi kita mulai X1. Nah, di sini teman-teman, X1 terhadap Y itu kan CEM melawan FEM. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau dia kalah, dia nggak bakal dipakai lagi. CEM melawan FEM, ternyata yang menang adalah CEM. Ya kan? Jadi di sini kita bisa lihat yang menang adalah CEM. Nah, karena CEM yang menang, maka FEM-nya kalah. FEM-nya udah nggak diuji lagi. Jadi sekarang tinggal CEM melawan RAM. Kita cari CEM versus RAM. Kalau ini kan FEM RAM, bukan. Berarti yang ini CEM versus RAM. Nah, siapa yang menang di sini? Yang menang adalah CEM. Jadi, untuk X terhadap Y1, model terpilih adalah si CEM. Oke, itu yang pertama. X terhadap Y2, CEM melawan FEM. Yang menang adalah FEM. Yang kalah CEM. CEM udah kalah ya. FEM yang menang. Sekarang FEM tinggal melawan RAM. Mana FEM melawan RAM? Ini. FEM melawan RAM. Ini dia. FEM melawan RAM. Yang menang adalah RAM. Karena propnya di atas 0,05. Jadi, nggak mungkin RAM melawan CEM. Kan CEM udah kalah di awal tadi. Jadi, model yang terpilih adalah RAM. Jadi, X terhadap Y2 terpilih RAM. Tuh. Sekarang, terakhir, X3 terhadap Y. Ini yang menang adalah FEM. Karena lebih kecil daripada 0,05. CEM kalah, FEM menang. Jadi, FEM tinggal melawan RAM. Ini dia FEM melawan RAM. Maka yang menang di sini adalah si RAM-nya. Jadi dari sini kita peroleh hasil seperti ini. X3 terhadap
X3, sorry. Ini X ya. X terhadap Y3 terpilih rem. Nah, jadi inilah hasil yang kita dapatin. Seperti itu dia. Baru kita lakukan pengujian hipotesis. Kita lakukan yang ini dulu ya. Jadi X terhadap Y1 dulu. Ini bisa saya close dulu. Ya. Yes to all. No. Nah, sekarang kita mau X terhadap Y1 kita pakai yang CHEM ya. Estimate di sini ln Y1-nya kita pilih. Kalau common effect model CHEM ini non sama non. Jadi ini common effect model. Kita pilih OK. Nah, ini nilainya. Koefisiennya 0,289, konstantanya min 4,399, seperti itu dia. Saya close. Ini dia kan, ada kan? Nah, dari sini baru kita lihat nilai R square-nya. Jadi pengaruh X terhadap Y 9,4%. Nah, ini uji simultannya tadi. Uji simultannya propnya 0,00037. Artinya Faik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE. Kemudian untuk uji regresi data panelnya ini persamaannya min 4,399 diambil dari sini dan dia. Nah, ternyata hasilnya X berpengaruh positif dan signifikan terhadap si Y1-nya. Ini dia. Faik berpengaruh positif dan signifikan terhadap si ROE-nya. Nah, itu dia. Untuk uji moderasinya kita langkau dulu aja nanti ya. Langsung aja kalau uji moderasi caranya kita pilih estimate, kita ganti aja di sini X Z, sini X Z. Nah, ini namanya uji interaksi. Ya, uji interaksinya seperti ini. Uji interaksinya nanti aja. Oke. Sekarang kita masuk ke ini dulu. Nah, sekarang X terhadap Y2. Tadi X terhadap Y2 yang terpilih adalah random effect model. Ini dia. Jadi kita pilih estimate. Di sini kita ganti dengan Y2 ya. Kemudian di sini X, di sini ada Z sama kok Z? Udah X sama Z, C ya. Kita pilih random effect model, kan terpilih random. Oke. Nah, ini hasilnya kita ambil yang ini. X-nya 0,616 sama nggak ya? Ya sama kan, negatif 6,61. Oke. Nih. Jadi pengaruh X terhadap Y2 19,09%. Ya, kemudian kita bisa lihat X-nya itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2-nya. Ini dia. Ya. Oke, terakhir X terhadap Y3-nya, rem juga. Jadi kita pilih di sini Y3-nya. Kita pilih OK. Nah, ini dia 0,0718, negatif 0,322. Kita cek dulu. Ya kan, sama kan? Sama aja pengaruh X terhadap Y3 itu 0,4%, ya kecil ya. 0,4%. Kemudian uji simultannya dia nggak signifikan, propnya 0,3693 di atas 0,05. Faik secara simultan tidak berpengaruh signifikan. Kemudian pengaruh X terhadap Y3-nya dia berpengaruh positif ya. Berpengaruh positif, tapi dia tidak signifikan karena propnya di atas 0,05. Ini dia. Faik berpengaruh positif terhadap Tobinsky dengan nilai koefisien positif 0,078, tapi dia nggak signifikan. Oke, baru kita melakukan uji moderasinya. Uji moderasinya itu kita buka yang asumsi tadi, yang ini. Nah, kita menggunakan uji interaksi. Jadi caranya ln Y1 X Z sama interaksinya. Klik kanan, ini question, jadi X Z ln Y1. Ini uji interaksi. Nah, kita pilih di sini. Ini kan kita lihat baris interaksinya XZ. Propnya 0,7275. Berarti Z tidak memoderasi pengaruh X terhadap Y. Kita coba lihat hasilnya yang uji moderasi. Mana ya?
Moderasi. Nah, ini dia. Ini nilainya propnya 0,7275. Berarti dia nggak moderasi. Z tidak memoderasi pengaruh X terhadap Y1. Gimana kalau dengan Y2-nya? Coba ya. Kita pilih OK. Nilai propnya 0,7009. Kita cek 7009 sama nggak? Sama nih kan? Juga Z tidak signifikan memoderasi. Ya. Pengaruh X terhadap Y2. Terakhir yang Y3-nya di sini kita ganti Y3-nya. Kita pilih OK ya. Kemudian nah, kalau di sini berhasil 0,0116. Kita cek di sini. Nah, ini dia. Lebih kecil daripada 0,05. Nah, pada moderasi ternyata si Z itu dia sukses memoderasi pengaruh X terhadap Y3. Tapi pengaruh X terhadap Y1 dan Y2 itu nggak berhasil Z-nya memoderasi. Nah, seperti itu dah teman-teman. Cara praktek olah datanya semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.